Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Iwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali Allah mentakdirkan kita kembali untuk melanjutkan kajian fikih untuk pemula. Dan di bulan Ramadan ini kita telah sampai di seri yang ke-15. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita, memberikan sifat istiqamah kepada kita, sehingga dalam setiap detik di bulan Ramadan ini semuanya dicatat dan dihitung sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah jalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Iwani rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, apa hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, bagaimana seseorang yang sedang berpuasa melakukan donor darah. Yang ketiga, bagaimana hukum cuci darah bagi orang yang berpuasa. Baik, ikhwani rahimakumullah, kita mulai pembahasan yang pertama, yakni apa hukum berbekam ketika berpuasa. Ikhwani rahimakumullah, ada satu hadis yang berbunyi aftara hajim wal mahjum. Sungguh telah batal puasa seseorang yang membekam dan yang dibekam. Hadis ini sahih. Kemudian ada hadis yang berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam padahal beliau berpuasa, dan selesai berbekam beliau melanjutkan puasanya tanpa memutus puasanya. Sepintas hadis ini seperti kontradiktif, seperti bertentangan. Lalu bagaimanakah cara mendudukkannya? Para ulama menjelaskan hadis yang berbunyi aftar hajim wal mahjum, telah berbuka, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Hadis tersebut telah dimansukh, telah dihapus dengan perbuatan Rasulullah, hadis fi'il Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka berbekam kemudian melanjutkan puasanya. Ya. Sehingga di sini ikhwani rahimakumullah, kita akan coba ya melihat penjelasan dari para ulama rahimahumullah ya terkait ya masalah hal tersebut. Pendapat yang pertama adalah pendapat Syafi'iyah dan Zahiriyah. Pendapat mazhab Syafi'iyah dan Zahiriyah, mereka mengatakan seseorang yang berbekam ketika sedang berpuasa mutlak tidak batal. Berdasarkan hadis fi'il Rasulullah dan para sahabat tadi, karena hadis yang menyebutkan telah berbuka, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam, itu telah dimansuh oleh hadis setelahnya. Ini adalah ya pendapat senada ya, pendapat senada yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri ya, serta para fuqaha yang lainnya. Ini penjelasan dalam kitab syarah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Di pendapat mazhab Syafi'iyah dan Zahiriyah dan diaminkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan mayoritas para sahabat menyebutkan seseorang yang berbekam ketika berpuasa tidak membatalkan puasanya. Kemudian Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa orang yang sedang berpuasa diperbolehkan untuk berbekam jika tidak melemahkan badan, dan dihukumi makruh jika dengan berbekam tubuh pria menjadi lemah, jadi lebih terperinci. Dilihat kata Imam Abu Hanifah, kalau dengan berbekam tidak berpengaruh pada fisiknya,
tetap sehat, tidak lemas, maka hukumnya adalah boleh. Adapun jika setelah berbekam dikhawatirkan badannya lemas, ya, hukumnya makruh. Ini pendapat Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Malikiyah. Beliau mengatakan boleh hukumnya jika dengan berbekam tidak menjadikan tubuh orang ini lemas. Namun jika dengan berbekam menjadi lemah, bahkan bisa memutus puasanya, maka haram hukumnya untuk berbekam. Dari tiga pendapat ini, mana yang saya pilih? Saya milih pendapat, ya, jika tidak mendesak sekali, sebaiknya berbekamnya di malam hari. Kita tunggu malam baru berbekam. Kecuali sangat mendesak karena sakit atau badan sudah tidak nyaman, harus dibekam, ya, badan butuh dibekam saat itu juga. Si hajim atau orang yang membekam sudah ada, tidak bisa kalau malam. Dan dengan berbekam tidak mengkhawatirkan seseorang, ya, lemah, ya, maka hukumnya, ya, boleh. Ya, jadi kalau dilihat kondisinya seperti apa. Kalau saya pribadi lebih cenderung memilih pendapat jika memang bisa ditunda malam hari, sebaiknya malam hari saja untuk kehati-hatian. Meskipun kalau harus siang hari karena kondisi yang mengharuskan hal tersebut juga diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, pembahasan kita, apa hukum donor darah? Apa hukum donor darah? Oh maaf, tadi ada tertinggal, ya, pendapat dari mazhab Hanabilah. Maaf. Jadi ada pendapat yang keempat, ya, dari Hanabilah batal secara mutlak, ya, baik yang membekam maupun yang dibekam, ya, karena hadis tadi aftara hajim wal mahjum, telah batal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Maaf, jadi ada 4 pendapat, ya. Pertama dari Imam Syafi'i, ya, dan diiyakan oleh banyak sahabat, yakni tidak membatalkan puasa. Dan yang kedua Abu Hanifah, dilihat kalau memang tidak menjadikan badan dia lemah, ya, maka boleh. Kalau lemah makruh, ya. Kalau mazhab Maliki, kalau dia tidak menjadikan badannya lemah boleh, tapi kalau badannya lemah bahkan bisa memutus puasanya haram. Kalau Hanabilah, dia dilihat, ya, pokoknya yang membekam dan yang dibekam hukumnya batal, ya, karena dia menghukumi hadis yang tadi saya sebutkan belum dimansuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana hukum donor darah bagi orang yang berpuasa? Ya, dalam di situ tentu kita punya saudara, sahabat membutuhkan untuk donor darah kita. Bagaimana hukumnya? Hukum donor darah dikiaskan dengan hukum berbekam, ya, dikiaskan, dimisalkan secara hukumnya, sehingga menurut pendapat yang kuat bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa, tapi dengan catatan selama tidak mengkhawatirkan orang yang berbekam tadi, ya, lemah badannya setelah melakukan transfusi darah. Yang dalam kitab Fiqhul Muyassar, Al-Fiqhul Al-Muyassar. Nah, penulis memilih pendapat itu. Berbekam hukumnya boleh. Begitu juga donor darah. Jika orang yang mendonorkan itu tidak jadi lemah karena mendonorkan darahnya, dan itu hajat yang harus dia penuhi, tidak membatalkan puasanya, dengan catatan setelah transfusi darah terjadi, setelah donor darah terjadi, darah diambil sekian kantong, misal 1 kantong, dia tidak lemah karena itu, ya, maka hukumnya boleh. Namun setelah didonor darah, setelah diambil darahnya 1 kantong, misal kok dia menjadi lemah, dia bahkan bisa pingsan, sebaiknya donor darahnya di malam hari saja, karena menjadi hukumnya makruh untuk orang seperti ini, ya, bahkan bisa menjadi haram, ya, jika dalam puasa lakukan donor darah. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, ya, yang pertama hukum bekam,
yang kedua donor darah, yang ketiga hukum cuci darah. Hukum cuci darah dalam fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthi Ilmi wal Ifta, ya, beliau telah mengkaji setelah menanyakan kepada dokter-dokter yang ahli, ya, orang-orang yang kompeten dalam bidang ini, maka turunlah sebuah fatwa yang menyebutkan bahwa mencuci darah bagi orang yang harus melakukan, misal seminggu sekali, misal seminggu 2 kali, dan dia niatkan untuk menjaga kesehatannya, hukumnya adalah tidak membatalkan puasanya. Pendapat ini yang saya ambil dalam Lajnah Daimah lil Buhuthi Ilmi wal Ifta, ya, Dewan Fatwa dari Saudi. Ikhwani rahimakumullah, inilah 3 pembahasan kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga amal kita agar benar-benar lillahi ta'ala. Terus semangat melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya pada diri kita. Ingat, ya, berbeda boleh, ya, saling mencela jangan, ya, karena fikih itu sangat luas. Namun kadang dada kita yang sangat sempit sehingga sulit untuk menerima perbedaan. Saling menghormati perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu adalah mulia. Demikian, barakallahu fikum, rahimakumullah, semoga bermanfaat pembahasan kita pada siang hari, pada sore ini, ya, apa hukum bekam ketika berpuasa, hukum donor darah, dan hukum cuci darah. Insyaallah besok kita akan lanjutkan kembali kajian kita di seri yang ke-16, ya, atau seri yang ke-15 insyaallah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.